Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Nah, kali ini saya sedang berjaga di rumah guru kami bersama rekan-rekan yang mukanya kurang begitu ganteng. Cuma saya satu-satunya di sini yang ganteng. Ini bikin video gara-gara ngeliat ini ada golok yang buat jaga di sini. Ini jenis golok panjang. Ada lagi golok, coba bang, satu ini golok pendek Jati. jadi banyak teman-teman nanya, bang gimana sih cara belajar golok. Sebenarnya sebelum belajar golok kita harus kenal dulu golok apa yang kita mau pelajarin. Pertama dari bentuk, nanti dari ukuran. Kita langsung ngomongin ke masalah ukuran aja. Kalau bentuk saya juga kurang paham jenis-jenisnya. Jadi kalau mau ngeliat golok orang, megangnya gini, beda ya menggunakan golok atau melihat golok. Kalau menggunakan golok boleh cabutnya begini, tapi kalau kita mau ngelihat golok, sarungnya yang dibuka. Karena menurut cerita orang-orang tua dulu yang bisa golok gitu, Tong, lo kalau nyabut golok pengen lihat golok, sarungnya yang dicabut biar orang itu nggak nyer-nyeran. Nah, terus golok ada yang panjang ada yang pendek. Ini tipe golok sejengkal 3 jari. Jengkal 3 jari. Saya yang saya mainin sejengkal 1 jari karena buat nyaman main umpet-umpetan. Umpet ini masih bisa. Oke, seperti itu. Ya, karena ini ada guru saya mau keluar pintu gerbang, nanti kita lanjut lagi. Oke, masih dengan saya Herman Ganteng bin Gondrong. Assalamualaikum. Kita lanjut. Tadi mohon maaf ada sedikit, bukan gangguan sih, sedikit izin. Ada guru saya mau keluar cari angin seperti biasa. Nah, teman-teman kalau nggak yang saya gerakin, dorong gerbang suka nggak kuat begitu. Nah, ini tadi kita bicara sama teman-teman semua tentang golok panjang dengan golok pendek. Perbedaannya di mana ya, kita lihat. Ada putaran yang kemarin kita bikin 6 kembangan 1 salam, jadi jumlahnya 7. Ini bisa dimainkan sama golok sejengkal 3 jari. Contoh kayak putaran luar dan dalam. Luar dan dalam. Ini masih bisa. Itu yang pertama. Yang kedua putaran yang ini. Itu putaran kedua. Yang ketiga putaran yang ini. Putaran ketiga. Terus sampai 7, sampai yang 4 ini masih bisa pakai golok sejengkal 3 jari. Kalau yang panjang ini nggak bisa. Dia cuma bisa muter luar dan dalam, tapi dengan teknik khusus. Tangan harus agak lurus. Ntar ente kena ya. Apa sih sayang goloknya kalau kena ente. Nah, ini golok panjang sejengkal 5 jari, bisa 6 jari. Ini masih bisa kita putar. Padahal kalau golok ini bener-bener golok sabet, dan rata-rata nyabetnya itu dikunci tangannya. Nah, kenapa saya lebih senang yang kecil lincah, kalau yang besar pulang. Jadi kemari masih bisa, kemari masih bisa main. Gitu balik ini harus lurus tangan atau lewatin putar atas gitu. Teratas baru bisa dimainin. Saya saranin teman-teman kalau pengen main putar golok, ya goloknya harus golok yang sejengkal 3 jari maksimal. Tapi saya lebih nyaman di sejengkal 1 jari. Bisa lebih kecil lagi, bisa, asal seimbang. Artinya jangan sampai beratnya digagang, beratnya dibilah. Itu kurang lebih pengenalan tentang golok dan adab mencabut golok. Nah, terus juga jangan dicekal gini, jangan. Jadi oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Oh, ini nggak ada orang yang nonton ya. Nah, terus bagaimana cara melatih teknik yang pertama? Kan kemarin saya bilang luar dan dalam. Ini kameramen pegel kayak ini. Jadi golok itu sifatnya membuat tangan kita jadi lentur. Nah, di sini saya mau ngasih clue atau tips buat teman-teman yang mau melatih putaran luar dan dalam. Yang pertama target kita adalah membuat
pergelangan tangan kita lentur, yaitu dengan cara memutar-mutar golok. Itu buat melatih pergelangan tangan. Kita harus belajar merasakan gagang, karena setiap golok yang kita pegang rasa gagangnya beda-beda. Kalau golok saya yang galonggong Manonjaya udah enak banget. Kalau ini yang Tarisi kalau nggak salah, goloknya golok Tarisi. Pertama jatuhin ke depan, tangan buka. Itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah dibuka golok begini masih bisa ngunci tangan kita, berarti kita udah bisa ngerasain gagang golok. Sekarang kita coba lagi. Jatuh, buka. Ini yang pertama harus dikuasain untuk melatih putaran. Jadi ketika ini dibuka, angkat. Buka, angkat. Tangan ini kebuka, ini main, ini ngunci. Mama. Rasain. Berarti di rumah udah mulai latih seperti ini. Oke. Sekarang kita coba. Buka, angkat. 1, 2 kali. Itu 2. Sekarang kita bikin 3 kali. Itu 2, 3. Sampai 7 kali. Pengen tahu jangan berhenti. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ininya masih di depan berarti merasakan gagangnya betul. Nggak apa. Jadi cara kita adalah melatih putaran depan. Itu 2 sampai 7 bisa. Insya Allah nanti begini. Karena arahnya ini sama, akhirnya kita bisa putaran dari luar dan dalam. Yang kedua, kalau putaran ini udah bisa, saya saranin selama 30 menit jangan berhenti. Jangan pernah putus asa. Ya, kiri juga sama. Kita latih sama. Tetap aja kita harus latih bisa megang gagang. Yang kedua, putaran ke belakang. Putaran ke belakang. Belakang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ini saya kasih contoh yang muter. 1, 2, 3. Nah, ini berubah, berarti kita belum bisa merasakan gagang. Nah, putaran ke belakang, jatuhinnya ke belakang, kunci, angkatnya dari depan. Belakang, angkat, belakang, angkat. Jadi kalau kita udah biasa itu, tuh ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Bisa. Ke depan tadi untuk sini. Kalau yang ke belakang, ini untuk sini. Kalau ke belakang sini, ini kan sama putarannya. Nah, ini untuk yang ke sini. Jadi mati, ini untuk yang ke sini. Nah, udah bisa luar dan dalam. Jadi kita latih luar, dalam. Luar, dalam. Luar, dalam. Baru kita kasih kombinasi ngumpet sedikit. Tetap ngumpet. Posisinya jangan sampai golok kena tangan kita. Nah, ini sama juga penguasaan gagang. Yang kunci jempol. Tak, kunci jempol. Tak, kunci tunjuk sama jempol. Nah, ya. Itu kurikulum pertama adalah putaran luar dan dalam. Bagaimana cara melatihnya, yaitu 1, putar ke depan. Ini harus halus. Putar ke belakang harus halus. Oke, satu lagi kita kasih kombinasi. Depan, mari. Ini sama depan dan belakang ini. Cara melatih. Tangan dibuka ya. Pelan-pelan aja dulu. Tuh, kalau banyak pertanyaan nanti tulis di kolom komentar, kali bisa kita bantu. Tapi mohon maaf, ini hanya untuk pemula, bukan untuk para master. Kali aja ilmu ini bermanfaat, teman-teman pengen mengembangkan seni golok. Ya, dengan catatan kita harus belajar, berlatih, evaluasi. Belajar yang belum kita tahu, kita jadi tahu. Berlatih yang tadi kita belum bisa, kita jadi bisa. Dan evaluasi yang tadinya belum yakin, jadi yakin. Jadi ini golok tajam. Mana itu kertas? Jadi main golok tajam sama main golok tumpul, nanti rasanya bedanya cuma sedikit. Ini tajam. Apa ini? Oh, ini tali pajaknya. Ya. Jadi ini golok tajam. Kalau kemarin saya main golok tumpul, rasanya emang ada beda. Tajam kita harus hati-hati. Tapi kalau misalkan kita udah biasa main, insya Allah golok tajam pun sama kayak golok tumpul.
tumpul dengan prinsip putaran sesafety mungkin, kuncian sebagus mungkin. Cuman biasanya saya kasih tumpul 3 jari di bawah. Jadi makanya dari tadi saya nggak mainin yang ini karena saya udah megang ke ini. Tapi kadang-kadang suka lupa. Makanya setiap mau latihan Bismillah, udah nggak mungkin salah dengan nama Allah. Itu aja. Kalau banyak pertanyaan nanti tulis di komentar. Kalau bagus ya like, kalau enggak ya nggak usah. Mau langganan ya subscribe, kalau nggak perlu, nggak usah. Bukannya sombong, karena tujuan kita biar ilmu ini bermanfaat. Berarti sampai jumpa di video ke depan. Kurang lebih kan ada 6 kembangan ya. Ini kembangan yang pertama. Kembangan yang pertama nanti ada 5 kembangan lagi. Terus saksikan bersama saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Kalau ada salah-salah kata, sikap dan lisan yang keluar itu minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.